Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Akbar Ahmadi Usman. Kini saya sudah berada di Maroko sejak 2 bulan yang lalu. Karena saya alhamdulillah dapat rezeki. Sebelumnya saya sudah pesantren di Madrasah Darussunnah. Oke. Saya bikin video ini karena dapat request dari kalian semua untuk menceritakan perjalanan hidup saya dari mulai saya lahir hingga bisa tiba di negeri 1000 benteng ini. Banyak banget dari kalian yang request itu, mulai dari perjalanan hidup hingga virus corona dan lain-lainnya. Oke. Saya lahir di Mesir, Kairo, pada tanggal 12 November 2003. Di situ saya dibesarkan selama kira-kira 4-5 tahun sampai saya TK. Ya di situ saya mempunyai perjuangan yang sangat berat sekali. Banyak cerita-cerita yang membuat terharu. Oke. Di Mesir dari bayi sampai 5 tahun, karena orang tua saya itu waktu itu kuliah di Al-Azhar Kairo. Bapak saya dari S1, S2 sampai S3 sih. Tapi ibu saya hanya S1. Banyak cerita di Kairo. Oke, sampai TK sampai berusia 5 tahun, kami pun langsung pindah ke Indonesia, pulang ke Indonesia, tanah air tercinta. Dan di Indonesia saya berumur 5 tahun, TK, dan TK pun di Indonesia. Ya, saya mengemban pendidikan awal TK itu di Pati, tepatnya di kampung ibu saya di Pati, Jawa Tengah. Di situ saya tidak dibesarkan sama orang tua untuk sementara, namun saya dibesarkan oleh kakek dan nenek saya. Selama di Pati saya 2 tahun TKB dan kelas 1 SD. Nah, waktu itu saya sudah bisa berbahasa Jawa dengan lancar ya. Tapi setelah pindah ke Jakarta, bahasa Jawa saya sudah lupa. Oke. Mulai di Jakarta, tepat saya tinggal di Ciputat. Nah, tinggal di Ciputat itu saya sudah berumur 8 tahun kalau nggak salah ya. 8 tahun itu saya tinggal di Ciputat. Saya bersekolah di SD SDN Legoso 02 ya, berada di Legoso ya. Waktu itu pekerjaan bapak saya sudah menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah di Fakultas FDI. Saya di SD itu sudah berapa tahun ya? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Dan saya juga pernah bersekolah di Emirat School, Elementary School di Jakarta, Pondok Pinang. Waktu itu saya berumur 9 tahun, kelas 3. Dan kelas 4 akhirnya saya pindah lagi ke sekolah Khazanah Kebajikan di Pondok Cabe Ilir. Dan nah, yang menarik ini dari SD ini, saya belum menemukan jati diri siapa saya, karena saya masih terlalu banyak bermain, tidak rajin belajar, dan saya nakal di zaman tersebut. Ya, kadang sering melanggar perintah orang tua, jarang membaca Al-Quran, dan kerjanya hanya main saja, sehingga saya dapat banyak
berumur 11 tahun saya pindah ke Bogor ke Madrasah Ibtidaiyah Yatiyah, dan saya pesantren juga di situ di Darun Naim hingga kelas 6 sampai lulus MI. Nah, dengan ceritanya ini pada kelas 5 saya pun masih nakal. Saya belum menemukan jati diri saya, siapa sebenarnya saya itu. Saya masih banyak bermain, saya masih bercanda, malas belajar, dan lain-lain. Hingga saya bertemu seorang ustadz yang bernama Ustadz Yuli Sofiullah. Beliau menasihati saya dengan, kamu jauh-jauh dari pondok tapi nggak serius belajar, kasihan orang tua kamu bayarin kamu sekolah mahal-mahal. Nah gitu. Nah di situ saya langsung mendapat hidayah, mendapat air siraman berkah. Apaan sih? Ya gitu. Akhirnya saya mulai tiap malam, mulai habis isya saya makan, dan habis itu saya selalu pergi ke masjid. Saya selalu belajar, membuka pelajaran, mengulang-ulang pelajaran yang akan diulang besok. Dan di situ saya sering membaca Al-Quran, dan saya sudah menemukan jati diri saya siapa sebenarnya. Dan di situ saya berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Konon pas di MI, pas saya datang ke MI tersebut, saya dianggap remeh oleh teman-teman saya karena ya begitu, karena sifat saya yang dulu malas, gak suka belajar, dan ya seperti itu. Hingga saya menemukan ustadz tersebut, dan hingga saya berubah 180 derajat menjadi orang yang rajin, orang yang bersaing dalam kelas, dan akhirnya pada saat pembuktian ujian kenaikan kelas saya mendapatkan ranking 1 dengan nilai terbaik. Nah, di situ saya mendapatkan respect dari teman-teman. Nah, konon juga waktu itu saya mendapatkan bully di MIAPIA. Namun saya hadapi bulian itu tersebut dengan sabar. Di situ saya menemukan teman yang sangat setia, yang selalu menolong saya apapun keadaannya, yang dengan tulus membantu saya. Dia bernama Muhammad Suryadi. Muhammad Suryadi ini dipanggil sebagai Adit. Ya, dia menemani setiap saat, bercanda setiap saat, dan kadang kami bertengkar juga. Ya, hingga kelas 6 kami pun lulus dari MIAPIA 02, dan alhamdulillah saya mendapatkan gelar wisudawan terbaik di MIAPIA 2. Dan singkat cerita, kami berpisah dengan teman-teman santri dan si Adit. Oke, lanjut. Pada zaman sanawiyah, saya memulai zaman sanawiyah saya pertama di Madrasah Darussunnah. Nah, Madrasah Darussunnah ini saya pun kembali belajar bersungguh-sungguh. Saya mulai mendapati pelajaran bahasa Arab, nahwu, shorof, amsilati, balaghah, dan sebagainya, yang membuat saya pun membuat jadi seperti ini. Terima kasih Madrasah Darussunnah yang telah membuat saya jadi seperti ini, dan menjadi lebih baik lagi. Terkhusus kepada Ustadz, Asatid, Kiai Haji Ziaul Haramain, teman-teman Diamonds, dan seluruh santri Darussunnah. Terima kasih semuanya yang telah membuat saya mengantarkan sejauh ini sampai ke negeri 1000 benteng di Maroko. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.